Kecelakaan tak terduga menyebabkan bocah ini mendapatkan radiasi berbahaya di matanya. Kedua matanya segera kehilangan cahaya. Tapi keajaiban terjadi. Ada aura merah yang mulai merangsang saraf Matt. Sepertinya sedang menggantikan DNA anak laki-laki itu. Ketika Matt terbangun di rumah sakit, dunia yang familiar telah berubah. Suara tetesan air yang jatuh sejelas suara ombak. Di otak juga muncul sebuah gambar. Tidak hanya itu. Suara langkah kaki di luar. Isi percakapan di kamar sebelahnya. Jenis-jenis kebisingan jalan. Meskipun dia kehilangan penglihatannya, Matt masih bisa merasakan semua yang terjadi di sekitarnya berkat suara. Tuhan menutup satu pintu Matt, tapi membuka pintu lain untuknya. Indera lainnya juga setajam Superman. Yang paling ajaib pasti adalah pendengaran. Itu seperti radar. Tapi itu 100 kali lebih sensitif daripada radar. Untuk melatih diri sendiri. Matt berdiri dengan menggunakan tumpuan dua tangan di depan jalan yang ramai. Dia mencoba melatih tubuh dan inderanya. Taktil memberinya kekuatan dan keseimbangan. Gerakan sulit yang tidak bisa dilakukan siapapun. Matt dapat melakukannya dengan mudah. Dan seluruh kota berubah menjadi area bermain baginya. Pengganggunya di masa lalu bahkan menyebut ayahnya sampah yang tidak berguna. Sebelumnya, Matt hanya bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia bisa mengalahkan sehingga gigi mereka rontok. Tapi tidak lama kemudian, nasib buruk datang lagi. Bos ingin ayah Matt mengikuti turnamen tiruan. Tapi dia tidak setuju. Dan malam itu dia diserang oleh sekelompok orang. Ayahnya meninggal secara tragis di ujung jalan. Pembunuhnya hanya meninggalkan mawar merah. Ketika Matt sampai di sana, ayahnya telah terbaring di tengah jalan tanpa bernafas. Matt bisa mencium bau mawar itu. Pegang erat-erat. Darah segar mengalir keluar. Dia bersumpah untuk menghancurkan kekuatan kegelapan itu tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Bertahun-tahun kemudian Matt menjadi pengacara. Gunakan hukum untuk menghukum penjahat di siang hari. Tapi itu tidak berhasil. Seluruh kota masih diselimuti kegelapan dan kekerasan. Pria botak ini memiliki karakter besar yang melindunginya. Hakim menyatakan dia tidak bersalah dan dibebaskan. Adapun korban, yang menerima segala macam keluhan yang tidak adil, tidak ada yang peduli. Juga berarti, di tempat ini, hukum ada seperti tidak. Jadi ketika kegelapan turun, Matt berubah menjadi utusan keadilan untuk menyerang kekuatan kegelapan. Dia harus memberitahu mereka bahwa, hal-hal yang tidak dapat dihukum oleh hukum, ada ksatria buta. Hanya ada satu cara untuk menghadapi penjahat. Itulah membalas kekerasan dengan kekerasan. Para bajingan ini juga tidak mau kalah. Musuh menembak balik. Tapi pendengaran Matt seperti radar. Hindari peluru yang tak terhitung jumlahnya. Tambahkan tubuh yang cepat dan lincah seperti macan kumbang. Pertarungan berakhir dengan sangat cepat. Musuh tidak memiliki yang selamat. Kecuali pria botak yang baru saja kabur. Ksatria buta melemparkannya ke rel. Abaikan kereta api yang datang untuk melindas tubuh orang jahat ini. Pada saat dia sampai di rumah, dia telah sangat lelah. Secara bertahap melepas jasnya. Mengungkapkan punggung yang penuh luka. Pertarungan barusan membuatnya kehilangan satu gigi. Laci-lacinya penuh dengan obat pereda nyeri yang harus dia minum setiap hari. Luka lama belum sembuh, luka baru bertambah. Dia menuangkan pasir dingin ke dalam air dan merendam seluruh tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakit. Keesokan harinya Matt sedang makan dengan teman baiknya. Kemudian dia bertemu dengan wanita paling penting dalam hidupnya. Dia awalnya hendak menanyakan namanya. Tapi Elektra menolak untuk mengatakan tapi segera berbalik dan pergi. Matt juga mengikutinya. Untungnya dia bisa menanyakan namanya. Ini yang disebut seorang pria yang menguasai kesabaran adalah penguasa segalanya. Nama saya Elektra. Tidak lama kemudian, mereka mulai berkencan. Tidak ada restoran anggur mawar. Tapi membawa Elektra ke teras. Dia tidak bisa melihat wajahnya. Hanya bisa dirasakan dengan tangan. Saat ini tiba-tiba turun hujan. Tetesan hujan jatuh di mata Elektra. Suara menciptakan lukisan. Dia melihat sosok Elektra. Mengatakan. Kingpin tersenyum di luar. Tiba-tiba berbalik. Gunakan tongkat untuk menghancurkan kepala pengawal itu. Kemudian meraih leher yang lain dan meraung.
Pengawal yang sekarat Kingpin langsung mematahkan lehernya. Monster psikologis yang rumit tapi ayah Elektra buat dendam dengannya. Kingpin segera mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Saat pesta dansa, Kingpin menaruh mawar merah di saku ayah Elektra. Dia memiliki firasat buruk dan buru-buru membawa putrinya pergi. Dan Matt juga berubah menjadi ksatria buta untuk melindungi mereka. Pada saat ini, si pembunuh muncul di depan. Dia mengeluarkan 3 anak panah dari ikat pinggangnya. Bertujuan pada waktu yang tepat. Melalui kaca depan merobohkan 2 orang yang duduk di depan. Mobil kehilangan kendali dan menabrak truk di depan. Pada saat ini ksatria buta juga terbang ke bawah. Pembunuh melempar anak panah. Matt mudah dihindari itu. Pembunuh itu sangat malu sehingga dia menjadi marah. Ternyata dia tidak pernah kalah. Semuanya tepat sasaran. Dia harus membunuh ksatria buta. Dia mengemudikan mobil ke arahnya. Tepat saat dia akan menabrak, ksatria buta itu menendang bagian depan mobil dan melompat. Satu tendangan menendang si pembunuh sedangkan dia mendarat dengan kuat di tanah. Saat dia hendak mendapatkan senjata. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu dicuri oleh si pembunuh tadi. Pembunuh itu membuang senjatanya seperti senjata tersembunyi. Ksatria buta ingin menangkap itu. Tapi suara ledakan itu mengacaukan pendengarannya sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Senjata itu terbang ke arah ayah Elektra. Terbang di depannya. Ayahnya ditikam di jantung dan meninggal di tempat. Elektra secara keliru mengira itu adalah kesalahan ksatria buta dan melepaskan tembakan. Ksatria buta tidak punya pilihan selain mundur dulu. Ketika Matt sampai di rumah, dia sangat marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan ayah mertuanya tidak bisa melindungi. Kingpin bekerja dengan kejam menentukan. Tidak pernah meninggalkan sebuah ancaman pun sebelumnya. Dia mengirim pembunuh untuk membunuh Elektra. Tidak lama kemudian di pemakaman. Matt menyarankan Elektra sebaiknya tidak membalas dendam. Balas dendam tidak akan menghapus penderitaan. Saat ini, dia juga sangat bingung. Cinta dan kerabatnya. Pada akhirnya dia memilih yang kedua. Tidak peduli apa yang katakan, itu tidak akan berubah. Pada saat ini turun hujan lagi. Matt melepas kacamata hitamnya. Hanya melihat wajah dingin Elektra. Dia ingin berpegangan pada cinta lagi. Tapi dia masih bersikeras untuk masuk ke dalam mobil. Matt kemudian pergi menemui Elektra sebagai ksatria buta. Dia segera mengambil tindakan tanpa sepatah kata pun. Tidak mendengarkan penjelasannya. Menghadapi serangan Elektra, dia hanya menghindar. Sampai bahunya ditikam oleh senjata, dia masih tidak menghindarinya. Elektra melepas topengnya. Menemukan bahwa orang yang paling dia cintai. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pembunuhnya adalah orang lain. Pada saat ini, si pembunuh juga mengejar datang. Kondisi Matt tidak cukup baik sekarang. Hanya bisa melihat Elektra terbunuh. Dia juga hampir mati di tangannya. Untungnya, polisi tiba di tempat kejadian. Dalam situasi kacau ini, Matt masih bisa mendengar suara senapan sniper mengarah padanya. 2 tangan pembunuh ditembak melalui. Dia meraihnya dan melemparkannya keluar jendela. Bahkan jika tidak mati, dia juga akan dinonaktifkan. Pahlawan paling samar Marvel. Ksatria buta. Dia menemukan Kingpin. Awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikannya dengan cepat. Tapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu banyak. Sama sekali tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawannya. Selanjutnya, Matt juga sedang terluka. Memang benar itu telah sulit tapi sekarang lebih sulit. Pada saat ini, dia mendengar dinding di sekitar tutup diisi dengan pipa. Sepertinya Elektra memanggil namanya. Dia memecahkan pipa air. Situasi segera berubah. Penglihatan Kingpin terbatas. Ini adalah medan perang Matt yang familiar. Seperti yang diharapkan, Kingpin dipukuli sehingga dia tidak bisa melawan. Dia menendang tendangan dan mematahkan kaki Kingpin. Dia berlutut di tanah berteriak kesakitan. Ternyata Kingpin adalah musuh yang membunuh ayah Matt. Sejak aku berusia 12 tahun, aku selalu menantikan hari ini. Matt tidak membunuh Kingpin, tetapi memilih untuk meninggalkannya sebuah hidup. Jadikan dia tunduk pada hukuman hukum.
Dia membalaskan dendam ayah dan pacarnya. Kemudian Kingpin dikirim ke penjara. Dan pembunuh masih di rumah sakit. Terluka parah, tidak bisa bergerak. Bahkan seekor lalat pun menertawakannya. Pada akhirnya, dia menggunakan jarum untuk mengenai jantung dan menyematkannya ke dinding. Kemudian seorang reporter datang mencari Matt. Ingin menulis artikel yang mengungkap identitas ksatria buta. Tapi bagaimana dia tahu? Ternyata saat ayah Elektra dibunuh, senjatanya meninggalkan TKP. Wartawan menemukan senjata itu di kantor polisi. Dia ingat telah melihatnya di pesta dansa. Dia seorang jurnalis dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Di malam hari dia selesai menulis. Cukup tekan enter, dan dunia akan mengetahui identitas ksatria buta itu. Tapi dia ragu. Dan akhirnya tekan tombol hapus. Dia adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang hidup untuk orang lain. Dunia ini butuh keadilan. Meskipun itu sangat sulit. Tapi ada ksatria buta. Keadilan mungkin akan datang sedikit terlambat. Ayo pergi menangkap orang jahat, ksatria buta. Sejak itu, ksatria buta selalu bertahan dengan keadilan di hatinya. Menghukum penjahat dalam kegelapan agar membawa terang datang untuk siang hari.